perkenalkan, nama Bapak Januar Budiman, Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 2 Batam. Baiklah Bapak, saat ini kita sudah berada persisnya di depan gerbang SMP Negeri 2 Batam. Sebelum kalian masuk ke ruangan, perlu kalian perhatikan adalah mempersiapkan masker yang standar nih ya. Nah, setelah itu kalian boleh masuk dan sudah kami sediakan fasilitas untuk cuci tangan. Mari nak, kita lihat bersama. Nah, fasilitas cuci tangan keberadaannya di sini nak. Sudah disediakan air yang bersih. Nih. Kemudian sabun. Nah, setelah kalian bersih baru boleh masuk ke kelas atau ke ruangan lainnya. Ayo kita menuju ke ruang tata usaha. Baik, kita sudah berada di dalam ruang tata usaha ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah ruang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan melakukan aktivitas di dalam ruangan ini. Baik, kita akan menuju di dalam ruangan tata usaha ya. Nah, di sini ada Pak Refli. Kemudian Bu Eli ya, ini tata usaha. Ini Ibu Ervina. Di sini Bu Mita ya. Bu Mita ini adalah wakil kepala sekolah urusan kurikulum nggak ya? Kemudian di sebelah kiri ini ada staf kurikulum, ada Ibu Titin, ada Ibu Fitri, dan ini beberapa guru lainnya yang sedang melakukan aktivitas. Ayo kita sekarang menuju ruangan majelis guru. Baik, sebelum kita menuju ruang majelis guru, ya bersebelahan dengan ruang tata usaha, ini ada ruangan OSIS, ya. Nah, ini ada beberapa guru yang sedang melakukan aktivitas. Baik, nah, sekarang kita lanjutkan ke ruangan majelis guru, nah ya. Baik anak bapak, kita sudah berada di ruangan majelis guru, ya. Di sini guru-guru sedang melakukan beberapa aktivitas, ya. Baik, kita akan perlihatkan kondisi ruangan kita. Jadi di ruangan sini seluruh guru melakukan aktivitasnya. Setelah proses pembelajaran di kelas, mereka langsung menuju ruangan majelis guru. Nah, disinilah kondisinya, ya Pak. Baik, sekarang kita menuju ruangan laboratorium IPA nak ya. Itu keberadaannya di sebelah kanan nak ya.
Baik. Sambil menuju ruangan laboratorium IPA, di sini bisa dilihat ya. Ini adalah tempat air minum, air bersih yang dibawakan dari ATB Kota Batam. Jadi bagi anak-anak kami yang mau ya mengkonsumsi air bersih siap minum ya, bisa kalian nikmati di sini. Nah, di sebelah ruang tata usaha di sini adalah ruang peningkatan mutu. Nah, bisa kita lihat nah ya, masuk ke dalam. Ya, nah Bapak, ini adalah ruang peningkatan mutu. Nah, ini adalah Ibu Bistia, kemudian Ibu Leni, ya. Ini sedang menyiapkan beberapa berkas untuk persiapan kita akreditasi nanti, nak. Baiklah, nah Bapak, kita akan menuju ruangan laboratorium IPA. Nah, di sini adalah ruang laboratorium IPA. Di dalam ruangan sini, ya, ini kondisinya terkunci, nak ya, di tralis, karena memang di dalamnya ini berada barang-barang yang cukup mahal, sehingga safety keamanan harus seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah kegiatan para siswa untuk tanaman biotik. Nah, ini mulai dari kencur, ya. Kemudian ada jahe, ada kunyit, yang semuanya ini adalah kegiatan kreativitas dari anak-anak kita yang nantinya akan bisa kita manfaatkan untuk berbagai jenis pengobatan tradisional. Baik, kita akan melangkah ke ruang laboratorium komputer. Nah, disinilah ruangan laboratorium komputer yang memiliki 2 lantai. Ini adalah lantai yang pertama. Nah, untuk kapasitas ruangan ini adalah 40 orang anak. Biasanya juga ruangan ini untuk digunakan proses pembelajaran TIK dan juga bisa digunakan sebagai tempat ruang untuk ujian nasional. Sedangkan di lantai kedua itu adalah ruangan labor bahasa. Nah, labor bahasa ini juga digunakan untuk kegiatan komputer. Sudah disediakan juga beberapa unit komputer. Jadi anak Bapak bisa manfaatkan di lantai pertama maupun di lantai kedua. Baiklah, kita akan melangkah selanjutnya untuk ruang masjid. Baik, nah Bapak, ruangan masjid itu ada di sebelah kiri, tapi sebelum kita melangkah ke ruang masjid ya ataupun musola kita SMP Negeri Subatam yang diberi nama Babul Jannah, kita akan ke sebelah kanan. Nah, di sini kantin, nak ya. Jadi kalian nanti kalau beristirahat, nah disinilah tempat kantin yang kedua. Nah, ada berapa 3 titik untuk kegiatan belanja atau beristirahat untuk belanja di kantin. Nah, di sini yang kalian lihat adalah ruang kelas juga. Nah, ini untuk ruang kelas yang pertama, biasa ditempati untuk anak kelas 9.
karena ruang kelas ini juga digunakan untuk kegiatan ujian nasional, karena di dalamnya sudah ada instalasi untuk menggunakan akses internet di dalamnya. Nah, ruangan kedua juga sama, ini ruang kelas 9 yang biasa digunakan. Akan tetapi digunakan juga untuk ujian nasional. Segala aktivitas bisa terlihat di sini. Nah, di sini juga ada ruang kelas lah ya. Nah, di sebelah sini adalah gudang. Jadi segala benda-benda yang telah rusak ini akan dikumpulkan jadi satu di dalam suatu ruangan gudang kita, nak ya, di sebelah sini. Bersebelahan dengan gudang, nak, ini adalah toilet, WC perempuan dan laki-laki. Nah, kalau di sebelah kanan ini adalah khusus untuk anak laki-laki. Yang ini adalah untuk anak perempuan. Ya. Selanjutnya ini adalah musola kita SMP Negeri Subatam yang diberi nama Babul Jannah. Nah, ini, nah. Ya, di sini adalah musola kita yang nantinya setelah jam 12 atau istirahat sekolah, seluruh siswa bisa berjamaah untuk sholat zuhur berjamaah di atas. Ya, selanjutnya kita akan melangkah ke ruang perpustakaan. Nah, di sini bisa terlihat, nak, beberapa siswa yang sedang mengembalikan buku, nak ya. Karena sudah berakhir tahun ajaran 2019-2020. Kita akan masuk ke dalam ruangan perpustakaan, ya. Ya, kita akan masuk ke ruangan perpustakaan. Nah, bisa terlihat di sini di dalam para siswa sedang mengembalikan buku karena tahun ajaran 2019-2020 telah berakhir. Nah, nanti bagi anak-anak didik baru yang ingin meminjam buku itu bisa menemui yang pertama adalah Pak Rido. Nah, Pak Rido juga dibantu dengan Pak Asep. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Pak Rido tolong ngambil kanan. Ya, ini Pak Rido, nak ya. Nah, Pak Rido juga ditemani ya dengan Pak Asep. Ini Pak Asep ya, nak ya. Di dalam ruangan perpustakaan ini, nak, selain buku untuk fiksi, itu juga ada non fiksi. Dan buku non fiksi ini salah satunya adalah buku-buku paket seperti ini, nak ya. Buku paket seperti ini. Nah, bisa kalian pinjam secara gratis, nak, tidak perlu bayar. Ya. Nah, untuk yang buku non fiksi bisa kalian lihat, ya. Bisa kalian lihat. Di sana ada buku non fiksi. Nah, buku non fiksi itu bisa kalian pinjam, ya, selama 3 hari. Nah, bagaimana cara peminjaman? Tentu ada beberapa aturan yang perlu kalian penuhi, ya. Yang pertama adalah kalian harus masuk sebagai anggota perpustakaan. Nah, anggota perpustakaan itu yang pertama adalah kalian harus, ya, memberikan pas foto 2x3 2 lembar. Kemudian mengisi form isian sebagai biodata kalian. Nah, setelah itu akan diinput oleh Bapak Asep yang nantinya kalau sudah selesai akan diberikan kartu pustaka. Nah, kartu anggota sebagai anggota perpustakaan ini tolong kalian simpan baik-baik. Pada saat peminjaman buku bisa kalian manfaatkan. Nah, jangan lupa dalam pengunjungan perpustakaan kalian harus mengisi buku tamu. Nah, seperti ini keberadaannya. Dia beradanya di paling depan, ya. Kalian mengisi buku tamu untuk pengunjung. Nah, buku tamu pengunjung, nah ya. Kalian isi. Nah, kalian bisa
menikmati buku-buku yang ada. Kalau sekarang ini adalah kondisi dalam perbaikan, pengembalian, dan peminjaman buku-buku. Jadi kelihatan sekali buku-buku yang tersusun, ya, dan anak-anak kami yang sedang memulangkan buku. Baik anak bapak, kita akan menuju Sanggar ya, Sanggar SMP 12 Batam. Baik anak bapak, ini adalah sanggar kita ya, Sanggar SMP Negeri 12 Batam. Sanggar ini diberikan nama Sri Kemuning nak ya, Puan Kemuning ya, Puan Kemuning. Nah, segala aktivitas baik itu seni tari, vokal dan sebagainya ya, bisa kalian untuk menggunakan sanggar ini nak. Nah, ini sudah terlihat sekali ya anak-anak ya yang sedang melakukan aktivitas di atas sanggar ya. Kemudian adalah di depan sanggar ini lapangan SMP Negeri Batam. Lapangan ini adalah lapangan basket nak. Kegiatan aktivitas olahraga basket, kemudian upacara bendera Senin pagi ini bisa dimanfaatkan untuk lapangan ini nak. Nah, sebelah sana adalah lapangan takraw. Jadi anak kami yang berminat untuk masuk eskul takraw ya, di sebelah kanan itu ada lapangannya. Nah, di balik sanggar ini nak ada kelas yang dahulunya adalah kelas 7I nak ya. Di sini. Kemudian di sebelah kanan ini ya. Di sini ada kantin ya. Di belakang nanti waktu jam istirahat sekolah bisa kalian berkunjung ke sana ya. Ini kantin yang ketiga nak, di tengah. Sebelah kantin itu ada ruang kelas. Ruang kelas ini biasanya digunakan untuk kelas 9 nak, mulai dari ujung sini ya sampai pada ujung sana nak. Ayo kita menuju ke ruang berikutnya. Baik, setiap kelas itu sudah disediakan wastafel. Jadi kalian mau bercuci tangan bisa kalian manfaatkan di wastafel ini nak ya. Nah, ini adalah kelas 9. Nah, ini wastafel yang sudah disediakan ya. Alhamdulillah airnya lancar ya, jadi kalian bisa cuci tangan di sini. Kemudian di paling ujung adalah ruangan WC nak ya. Ini ada WC perempuan dan WC laki-laki. Nah, sekarang kita turun ke bawah nak ya. Nah, bisa terlihat di sini sebelah kanan Bapak ini adalah rumah penjaga sekolah kita nak ya. Nah, ini beliau ada tinggal sini nak, penjaga sekolah kita. Untuk selanjutnya kita akan melangkah ke kelas baru nak ya. Kelas baru ini dibangun pada tahun 2019 nak.
2019 alhamdulillah sudah pada lantai yang kedua, tapi baru terbangun satu kelas nak ya. Tersisa ada 3 kelas, insya Allah tahun ini, tahun 2020 ini akan terbangun 3 kelas. Nah di atas ini akan dibangun insya Allah tahun ini. Nah ruangan ini biasanya digunakan untuk kelas 8 nak ya. Mulai dari sebelah kiri, tengah, kemudian ke belakang itu kelas 8. Nah di sebelah sini ada lapangan untuk latihan memanah ya. Jadi anak-anak kami yang berminat untuk ekstrakurikuler panahan bisa bergabung nantinya, dan latihannya nanti adalah di sini ya. Lebih kurang 40 meter nak untuk latihan. Alhamdulillah sekolah kita ada beberapa siswa yang sudah meraih peringkat internasional nak ya. Untuk itu kalian bisa bergabung ya di eskul panahan. Nah di lantai atas ada satu ruang, itu digunakan untuk kelas 9 nak ya. Di kelas 9. Baik, kita akan ke bawah. Ini adalah lapangan untuk upacara bendera Senin pagi nak ya. Di sebelah kiri ini sudah kami sediakan fasilitas untuk cuci tangan nak ya. Ini seperti yang di bawah ya, sudah kami sediakan air bersih ya. Ini airnya mengalir, bisa kalian cuci tangan. Kemudian sudah kami sediakan juga sabunnya ya. Jadi selesai kalian berolahraga ya, bisa kalian cuci tangan di sini nah. Baiklah anak bapak, kita akan menuju ruang kelas berikutnya nak ya. Kita akan turun ke bawah. Nah, di sini ada 3 ruang ya, biasanya digunakan untuk kelas 8. Ya. Di ujung sekali adalah meja piket. Meja piket. Jadi kalau kalian ingin informasi ya, bisa kalian menuju pada meja piket yang nantinya akan dijaga oleh petugas piket. Ya. Sekarang kita langsung ke ruang berikutnya. Adalah ruang kelas 7 nak ya. Kemudian di sini ya ada tempat ya untuk proses pembelajaran di luar ruangan. Nah biasanya di sini digunakan juga untuk pembelajaran, apakah itu diskusi kelompok ataupun proses pembelajaran di luar ruangan. Nah bisa kalian manfaatkan ya di meja-meja yang sudah disediakan. Nah di sini sudah kami sediakan pula untuk instalasi listrik. Barangkali anak kami mengakses internet ya melalui laptop, kemudian bisa charger di jaringan listriknya sudah kami sediakan ya. Semuanya sudah kami sediakan untuk beberapa titik, sehingga anak kami ya bisa lebih selesa, bisa lebih nyaman dalam proses pembelajaran di luar ruangan. Nah di sana digunakan juga untuk kelas 8 ya, dan kelas 7. Nah terakhir ya, ketika kita melangkah ke bawah sini nak, ini adalah parkir yang sudah disediakan.
Jadi para orang tua ataupun wali murid ya bisa memarkirkan kendaraannya ya di depan sekolah. Ini adalah parkir yang keberadaannya paling depan nak ya. Dah. Baik. Ya. Demikianlah anak-anak ya rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Sudah kalian ketahui dari pintu depan bagaimana kalian untuk melakukan aktivitas. Sudah Bapak paparkan beberapa ruangan-ruangan sehingga nantinya kalian berada di SMP 12 Batam, kalian sudah tahu ya mana ruangan kalian, ya mana ruangan kepala sekolah, mana ruangan tata usaha, mana ruangan majelis guru, ruangan kelas, yang mana musola, sudah Bapak perlihatkan semua. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.